Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa rabbul wahidul qahhar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra qahiru fawqa ibadihi hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Allah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian Tauhid Asma, pengesaan terhadap nama Allah, yakni Al-Qahhar. Di mana Al-Qahhar ini ada dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama mengalahkan, yang kedua memaksa. Jadi kalau Al-Qahhar berarti Allah yang maha mengalahkan, yang tidak ada satupun yang sanggup yang menentangnya. Tidak bisa melawan hingga kita hanya menerimanya. Nah, ini perlu kita pahami sehingga kesadaran kita sebagai makhluk yang diciptakannya, sebagai hamba yang tunduk kepadanya, yang akan lebih indah dan nikmat dan nyaman ya, menghadapi berbagai macam keadaan. Dan kita tahu persis, tinggal kembalikan saja kepada Allah, karena semua tunduk dan takluk kepada dirinya itu. Nah, berbicara masalah Al-Qahhar ini ya, yakni yang maha mengalahkan ya, kita bisa gambarkan secara rinci ya, bahwa Allah tuh ya, Al-Qahhar itu mengalahkan seluruh makhluknya dengan keperkasaannya. Jadi segala makhluk itu kalah ya, tidak ada yang mampu menang terhadap Allah, dan menjinakkan siapapun yang menentangnya. Siapapun yang melawan sehebat apapun bakal jinak ya, dengan kemahaesaannya itu ya, tidak akan mampu untuk terus ya, melawan, menentang. Nah, kemudian juga menundukkan siapa saja yang membangkangnya. Siapapun pembangkang sejauh manapun ya, itu bakal tunduk, dan sejarah sudah membuktikan ya, kehebatan Fir'aun, Namrus, Saddad bin Ad ya, yang lain-lain lagi yang mungkin luput dari sejarah, itu semua tunduk, kalah, jinak ya. Kemudian juga kita bilang ya, tidak ada kata yang membuat mereka mampu untuk tegak ketika saya melakukan penentangan kepada Allah, bahkan mematahkan punggul-punggul perkasa yang para perkasa dari yang musuhnya itu dengan cara kematian dan kehinaan ya. Banyak yang mati itu hina, dibuatnya ya, sekalipun sehebat apa keperkasaan yang ada. Nah, inilah kalau kita lihat hal-hal yang sebenarnya ya sebagai satu bagian dari apa yang kalau kita lihat dari nilai Al-Qahharnya Allah. Nah, kalau kita rinci lebih jauh lagi, banyak hal ya, dia menundukkan yang makhluk ciptaannya itu ya, tidak ada satupun yang dapat menghindar darinya. Kita ini nggak bisa menghindar ya, karena kita ini berada di bawah, di mana, di langit, di bumi, di udara, di darat, semuanya itu ciptaannya, semuanya tunduk kepadanya. Makanya seperti selalu saya gambarkan, itu bisa dijadikan Allah tentara ya. Bumi yang di
dilunakkannya, tenggelam kita di dalamnya, angin yang dihembuskannya hingga kita terbang dan tercampak ke kemanapun jauhnya, air yang menenggelamkan. Banyak kalau kita lihat yang kita ini sebetulnya mau kemana lari dari Allah, itu pun masih juga merasa hebat, itu juga masih merasa kita bilang kita punya kemampuan yang besar. Sama seperti anak Nabi Nuh itu kan, aku akan naik ke gunung itu, tak akan mampu air itu menenggelamkan aku. Naik juga air itu dibuatnya, orang tunduk kepadanya. Adalah kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau kita menyadari al-qaharnya Allah ini, ya, kita tuh akan menjadi orang yang ingat kemanapun kita pergi, ya, maka sadarilah bahwa apa yang kita hadapi, kita lihat dan kita pijak dan sebagainya, itu tidak lepas dari Dia punya, miliknya, ciptaannya, yang segala yang ada itu Dia yang menentukannya. Kenapa kita kadang merasa ini ya, kadang-kadang kayak preman itu kalau udah menguasai tempat rekreasi, wah macam dia aja Tuhan di situ kan, nggak ngasih dia apa segala. Padahal sebentar tempat itu aja dihancurkan Allah sebentar, bukannya susah kalau kita lihat. Nah, apalagi yang kita lihat ya, Dia menundukkan siang dan malam, siang malam ikut atas perintahnya. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Dia masukkan ya malam kepada siang, siang kepada malam, dan tidak ada yang protes dan ikut semuanya. Dia tundukkan matahari dan rembulan, begitulah berputar terus tanpa ada sedikit pun membantah ya. Banyak lagi kalau kita lihat ya, panas dan dingin, itu semua tunduk kepadanya. Bahkan dia juga bisa mencampur antara panas sama dingin itu ya. Jadi artinya kadang-kadang kok aneh sekali ya, jangan dibilang aneh ya, kering dan basah. Jadi tidak ada satupun yang luput sebetulnya dari ya Allah itu memaksa. Tapi pemaksaan Allah ini kalau kita lihat adalah karena kemaha bijaksanaan dan rahmatnya juga. Bukan Dia tidak bisa siang terus menerus buat atau malam terus menerus, bisa, tapi Dia atur itu dengan maha bijaksananya itu. Inilah kalau kita lihat. Jadi ketundukan yang ada itu baik dalam bentuk kebaikan yang menjadi rahmat ya, Dia melunakkan hati pencintanya itu, bisa, bukan tidak ya. Dia mengeraskan hati pembencinya itu, kita bilang. Nah, inilah ya Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau kita mau memandang apa yang terjadi di dalam dunia ini, itu pada dasarnya ya tidak akan ya bisa kita untuk mampu menolak keberadaan apa yang dipaksakannya untuk Dia lakukan, atau Dia akan mengalahkan siapapun yang merasa kuat. Dan Dia juga mampu menggabungkan, seperti saya bilang tadi kan ya, Dia gabungkan antara kering dan basah. Coba kita lihat kering dan basah itu pohon itu nampaknya kering, di dalam basah itu ada ya, saya tidak tahu persis apa ya, itu yang pertanian yang tahu itu ya, ada kita bilang seperti getah itu kan basah, tapi bergabung di dalam itu menjadi satu yang namanya pohon ya. Pohon punya getah di batangnya itu, jadi satu dia semua, tidak ada yang bahkan harmonis dia. Kita lihat pohon itu kan, daunnya itu basah, buahnya basah, tapi batangnya kering ya, subhanallah. Ini kalau kita pandang wajar ya, kalau orang yang mau musafir itu kan subhanallazi sakhkhara lana ya wa ma kunna ya lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan segala sesuatu kepada kami dan kami tidak mampu menguasainya. Itu luar biasa ya. Kita kemanapun laut ditundukkannya ya, kapal-kapal kita bilang ya bisa ditundukkannya ya, dengan gelombang, ombak, badai. Tidak ada satupun yang lepas dari bagaimana ya keberadaan Allah Maha Qahar ini terhadap makhluk yang Dia ciptakan. Nah, kalau kita lihat banyak lagi ya, seperti api ditundukkan dengan api ya, besi ditundukkan dengan api ya, air ditundukkan, yang kita bilang api ditundukkan oleh Allah dengan air dikalahkan. Dan Dia juga membuat rintihan bagi kita manusia ini. Dia buat manusia merintih karena kelaparan, haus, duka, kematian
sakit. Ketika kita sakit, ya memaksa kita untuk merintih biar tahu itulah nilai sakit itu. Ketika lapar kita mengeluh, dia bikin merintih dengan keluhan biar kita tahu itulah namanya lapar itu. Jadi tidak ada satupun hidup kita ini yang lepas dari Al-Qaharnya Allah sebenarnya. Ini kan menunjukkan sekali lagi seperti saya katakan tadi, bagaimana kesadaran ini muncul begitu kuat. Ya insya Allah ya, kita kembalikan kepadanya, kita pahami ya bahwa memang betul lah ya, kita yang lemah ini. Wajar Al-Qahiru fauqa ibadih, ya, yang maha mengalahkan itu terhadap segala, dia ada di atas segala hamba-hambanya itu. Jadi maka itu bagi kita nilai keberadaan Allah sebagai Tuhan Al-Qahar ini jelas ya memberikan satu ya rasa yang sangat indah untuk bisa kita pahami, dan bahwa kita tahu ya satu-satunya dan yang maha esanya dia terhadap nilai tersebut. Ya, apalagi seperti saya bilang tadi kan kita rinci. Ya, dia bikin tidak ngantuk kita bisa, dan dia bikin kita itu tidur untuk nyenyak, tunduk kita di situ. Ya, itu saja pun nampak gambaran ya betapa nilai berbagai macam keberadaan dalam diri kita ini tidak terlepas. Kalaulah tidak dia bikin tidur itu dinyenyakkannya kita, bagaimana menikmati tidur itu sebagai satu hal yang indah. Bagaimana kita bilang kalau kita sih ditidurkannya tidak bisa bangun, ya, tidak ada ngantuk dibikinnya juga bisa. Kalau yang tidak ngantuk itulah kita bisa melihat, beraktivitas dan sebagainya. Coba kita ngantuk. Jadi hal-hal yang bertolak belakang dan yang disatukannya juga ini jelas bagi kita yang menjadi satu pemahaman terhadap ketuhanan sebagai Allah sebagai Tuhan yang memang tidak ada tandingnya, sebagai keesaan yang mutlak terhadap dirinya. Kalau kita kan nggak bisa, kita kan cuma coba-coba aja. Ketika izinnya berlaku baru terjadi. Ketika izinnya tidak berlaku, maka apapun yang kita bikin itu tidak akan terwujud dia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ya, berbagai macam nilai tersebut, bahkan kalau kita lihat ada hal lagi yang perlu kita pahami, ya, untuk kita sadar akan kelemahan kita ini sebagai hamba dan sebagai Al-Qahar. Apa diantaranya? Dia memberikan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kadang kita nggak mau, tapi dikasihnya kita nggak bisa nolak. Atau juga kebalikannya, dan mencegah memberi kepada yang mendambakan. Ketika kita mendambakan suatu, kalau dia mencegah nggak ngasih, kenapa? Nah, inilah kalau kita lihat. Ya. Maka itu kita kadang nggak usah heran, nggak usah kecewa. Ketika kita mau sesuatu nggak dapat, balik Al-Qahar. Dia mengalahkan dan memaksa untuk kita tidak menerima. Ketika kita tidak mau didatangkannya juga, kembalikan Al-Qahar, ya, bahwa dia bisa mengalahkan dan dia memaksa kita untuk ya menerima suatu yang kita tidak suka. Tapi kita kan enggak kan, serak suka juga kita kan begitu enggak mau dikasih Allah, inilah kan enggak adilnya Allah begini-begini. Coba kembalikan ke sana, balikkan sama Allah. Ya. Bukan cuma itu, kejadian banyak yang lain yang kita lihat. Nah, ini yang selalu ke dalam perasaan kita yang harus yang kita mengerti. Nyaman rasanya ketika kita mau tak dikasih Allah, ya sudah, saya ini hambanya, tunduk kepada ketentuannya. Dia Al-Qahar, pasti ada hikmahnya. Ya, ketika kita tidak mau dikasihnya juga, ya seperti cobaan, sakit dan sebagainya, coba balik tunduk. Makanya kenapa orang dulu begitu tenang, begitu nyaman menikmati hal yang tidak dia sukai? Karena dia tahu dia tidak kembalikan kemana. Kita kan sekarang jauh kali kita sekarang ya. Segala diupayakan kita bilang, ya. Padahal ini kan artinya ketika kita mengembalikan kepada Allah, ada ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesadaran. Nah di situ kan ya batin kita tenang. Kan tinggal satu yang kita urus, apa? Misalnya badan yang sakit, tinggal berobat. Tapi kalau sudah badan nggak nerima, sakit juga, itu kan double kita merasakan ketidaknyamanan kan. Akhirnya apa? Merintih. Maka dibikinnya, kau tak kau balikkan sama aku. Nah, inilah kau sekarang merintih lah kita kan. Kita kan begitu, sakit itu kenapa merintih? Karena memang yang dalam itu tidak mengembalikan kepada Allah.
coba kembalikan sama Allah, nggak akan merintih kita itu. Paling tidak kecil lah ya, kalaupun sebagai kemanusiaan yang mesti merintih, kita akan merintih pada sisi yang tidak terlalu besar, tidak akan menjerit, tidak akan waduh segala kan begitu ya, sakit dan sebagainya. Kadang-kadang ya, kenapa kadang kita orang dulu ya, para sahabat, para tabiin disiksa pun ya tenang aja deh ya. Itu kalau kita buka sejarah seorang sahabat itu ya, yang ditangkap oleh Musailamah Al-Kadzab itu kan ya, saya lupa namanya itu, tapi jelas dia ditangkap mengaku dia sebagai Rasul, tak mau, itu dipotong tangannya semua aja ya, satu-satu ya, disalib dia ya, adakah kau mengaku ini sebagai Rasul? Aku nggak pernah dengar kau itu jadi Rasul, kata sahabat ini sama Musailamah. Dihantamnya, tenang aja deh ya, ditanya lagi, kau ngaku nggak sebagai Rasul? Aku nggak pernah dengar kau sebagai Rasul. Itu yang cakap dia, nggak lain, dihantam lagi tangannya, bahkan terakhir dipanah dia, coba lah ya, tenang dia. Inilah kalau kita lihat, jadi kejadian-kejadian yang sebetulnya hal seperti itu, insya Allah bukan berarti kita tidak merasakan itu sakit, tapi kan akan lebih sakit kalau dua-duanya terlibat di situ kan. Sudah hati nggak nerima, badan sakit. Jadi Al-Qaharnya Allah ini memberikan satu kekuatan kepada kita untuk memang menyadari betul. Inilah hal-hal yang terlupakan. Saya yakin kita nih ya, ketika kita merintih saat itu kita lupa ya, sebetulnya ini siapa yang membuatnya, siapa yang memaksakan begini, dan siapa sudah menentukan seperti ini. Sebetulnya itu yang bukan kita nggak tahu, kita lupa, sehingga timbul kita bilang keluhan-keluhan dan berbagai macam hal. Tapi di balik itu kan sebetulnya banyak juga yang kita bisa lihat, seperti tadi kan siang malam, matahari, bulan, bahkan hewan pun dijinakkan oleh Allah untuk tunduk sama kita. Wa zallalna hadza minha qubun wa minha ya'kulun ya, itu dijadikan binatang ternak itu tunduk. Banyak yang kalau kita mau menyaksikan secara ya kasat mata kata orang sekarang, secara zahir tidak ada satupun yang tidak Al-Qaharnya Allah pada penciptaannya itu, karena dia ciptakan, dia menentukan, dia ya, kita bilang membentuk dan sebagainya. Maka di balik itu yang diciptakannya itu tetap akan kalah sama dia, tetap akan dipaksanya untuk terjadi sesuatu yang ada. Nah kalau sudah begini ya, kita bukan takut sama Allah, tapi malah lebih dekat kita dan lebih menyadari ke arah itu. Makanya saya bilang tadi kan, nikmat ya, memahami Asmaul Husna ini nikmat sekali rasanya. Tahu kita gejala-gejala yang ada di alam ini ya, berbagai macam sisi yang timbul, apalagi kalau kita lihat dia Al-Qahar, di mana ya masa muda kita ya akan berlalu dengan masa tua. Itu pun nampak gambar Al-Qahar itu kan. Begitu muda datang tua, bisa nggak kita memaksakan jadi tua muda lagi? Nggak bisa. Ya, itu jelas, nampak sekali. Nah, di badan kita ini pun nampak Al-Qaharnya Allah itu kan, dari bayi terus naik sampai akhirnya bengkok kita, keriput, kabur, jalan pun sudah mulai tertatih-tatih. Coba ada yang bisa melawan? Nggak ada ya, nggak ada yang kita bisa melawan, kita jalanilah. Jadi kalau orang tidak paham ini Al-Qaharnya Allah, sadar atau tidak, itulah yang mengutuki masa tua itu. Kalau tahu gini tua nggak enak begini, ngapain lagi direpetin? Nggak ada gunanya, nggak akan balik itu, nggak akan balik. Kita akan menjadi orang muda kembali, nggak ada. Itu termasuk Al-Qaharnya Allah.